Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui lebih jauh tentang seberapa banyak sih kasus COVID-19 yang terjadi di dunia. Dan juga akan kita analisis bersama-sama apakah jumlah kasus positif yang terjadi saat ini berpengaruh terhadap jumlah kematian dan jumlah kesembuhan pasien. WHO pada 11 Maret 2020 yang lalu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia. Seperti yang kita tahu, kemunculan virus ini bermula dari kota Wuhan di Cina. Virus corona kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Dilansir dari Wikipedia, pada tanggal 18 April 2020, negara dengan kasus positif terbanyak nomor 1 adalah Amerika Serikat dengan 739.988 kasus, disusul oleh Spanyol dengan 194.416 kasus, kemudian Italia dengan 175.927 kasus. Di Indonesia sendiri, terhitung sejak tanggal 15 April 2020 lalu, telah menduduki peringkat 1 dengan jumlah kasus corona terbanyak se-Asia Tenggara. Per 18 April 2020 kemarin, tercatat ada 6.248 kasus positif, yang jika kita lihat dari kurva berikut ini, penambahan jumlah kasus positif harian di Indonesia, angkanya masih terus meningkat. Sampai tanggal 18 April 2020 kemarin, tercatat ada 2.310.572 kasus positif di seluruh dunia, dengan 590.582 pasien sembuh dan 158.691 pasien meninggal. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data yang diupdate oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, per tanggal 18 April 2020 tercatat ada 6.248 kasus positif, 631 pasien sembuh, dan 535 pasien meninggal dunia. Kemudian, apakah jumlah kasus positif yang tercatat berpengaruh terhadap jumlah kematian dan jumlah kesembuhan pasien? Inilah yang akan kita analisis bersama-sama menggunakan data banyaknya kasus positif yang terjadi, jumlah orang yang berhasil sembuh, dan jumlah orang yang meninggal dunia sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai tanggal 18 April 2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia. Berikut rekapan datanya. Untuk melakukan analisis, perlu kita tetapkan terlebih dahulu variabel-variabelnya. Yang pertama, jumlah pasien positif kita tetapkan sebagai variabel bebas atau X. Lalu, jumlah kematian dan kesembuhan pasien kita tetapkan sebagai variabel terikat atau Y. Pertanyaannya adalah, apakah jumlah pasien positif atau X berpengaruh terhadap jumlah kematian dan kesembuhan pasien atau Y? Akan kita ketahui jawabannya dengan melakukan uji regresi linear sederhana. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah X berpengaruh terhadap Y, kita menggunakan dua cara. Yang pertama, melihat nilai signifikansi uji. Jika tingkat signifikansinya lebih kecil dari probabilitas atau 0,05 yang biasa kita gunakan, maka X berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung yang diperoleh ternyata lebih besar dari nilai T tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. Mari kita lihat analisisnya. Oke, mari kita coba dengan pertanyaan yang pertama. Apakah jumlah kasus positif berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien? Kita akan temukan jawabannya bersama-sama. Pertama-tama, kita buka dulu program SPSS-nya. Nah,
Kita masuk ke menu variable view, input X dan Y di kolom nama. Selanjutnya pada labelnya di X kita masukkan jumlah pasien positif, dan di label Y untuk yang pertama kita masukkan label jumlah kematian pasien. Setelah itu kita pindah ke menu data view, lalu kita kopikan data yang akan kita proses di sini. Saya menggunakan data dari hari ke-14, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2020 sampai hari ke-43, yaitu 18 April 2020. Untuk yang pertama, yang X itu kita pakai data jumlah pertambahan pasien yang positif terjangkit virus corona. Ini ya, kita kopikan. Lalu kita masukkan ke kolom X di SPSS-nya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan data pada kasus kematian. Selanjutnya, karena kita akan meregresi sederhana, kita klik menu Analyze, lalu pilih Regression. Karena regresinya linear, kita pilih yang linear. Nah, selanjutnya akan ada dialog box seperti ini. Jumlah pasien positif kita masukkan ke dialog box independent. Selanjutnya jumlah kematian pasien ke dependent. Lalu tinggal diklik OK. Hasil analisisnya sudah keluar. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama, apakah jumlah kasus positif berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien? Kita lihat outputnya satu persatu. Tabel output yang pertama menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel jumlah pasien positif sebagai variabel independen dan jumlah kematian pasien sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter atau metode input. Selanjutnya, output tabel bagian kedua yaitu model summary. Tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,655. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square-nya sebesar 0,429. Berarti pengaruh variabel bebas yang X terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 42,9%. Selanjutnya, output bagian ketiga atau tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya sebesar 20,994 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Lalu, output bagian keempat itu adalah tabel koefisien. Diketahui nilai konstan A-nya sebesar 1,504, sedangkan nilai koefisien regresinya atau B-nya sebesar 0,078. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX, atau Y sama dengan 1,504 ditambah 0,078X. Persamaan tersebut dapat kita terjemahkan menjadi konstanta atau nilai koefisien variabel jumlah kematian pasiennya adalah sebesar 1,504 dan koefisien regresi dari X adalah sebesar 0,078, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai atau jumlah pasien positif bertambah, maka nilai dari jumlah kematian pasiennya akan bertambah sebesar 0,078. Pada tabel ANOVA ini diketahui F hitungnya adalah 20,994 dan nilai signifikansinya adalah 0,000. Kita ingat kembali bahwa cara membuktikan adanya pengaruh atau tidak antara X terhadap Y adalah dengan melihat tingkat signifikansinya. Jika tingkat signifikansinya kurang dari probabilitas atau 0,05, maka X berpengaruh terhadap Y. Kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,00.
di mana 0,000 itu kurang dari 0,005. Maka X berpengaruh terhadap Y. Lalu kita lihat yang output terakhir, nilai T hitungnya adalah 4,582. Ingat kembali, cara kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. Sekarang kita punya T hitungnya sebanyak 4,582 dan T tabelnya setelah dicari di sini hasilnya adalah 2,048. Maka T hitung atau 4,582 lebih besar dari nilai T tabel atau 2,048. Sehingga X berpengaruh terhadap Y. Sekarang kita lihat kurva uji regresi linear sederhananya. Seperti yang kita sudah punya tadi, nilai T tabelnya adalah 2,048 dan nilai dari T hitungnya adalah 4,582. Kurva antara negatif 2,048 dan 2,048 yang diapit oleh nilai T tabelnya tersebut, dia adalah area yang tidak berpengaruh. Maksudnya X tidak berpengaruh kepada Y, terhadap Y. Tapi di luar itu, yang sebelah kanan atau yang positif adalah area berpengaruh. Karena T hitungnya atau 4,582 itu berada di area berpengaruh yang positif, maka bisa kita simpulkan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Sehingga jumlah kasus positif berpengaruh terhadap jumlah kematian pasien. Selanjutnya, apakah jumlah kasus positif berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien? Yang perlu kita lakukan adalah uji regresi linear sederhana kembali, tetapi mengganti variabel Y atau variabel terikatnya dengan data jumlah pasien yang sembuh perharinya. Seperti ini hasilnya, mari kita analisis bersama-sama kembali. Oke, tabel pertama menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel jumlah pasien positif sebagai variabel independen dan jumlah pasien yang sembuh sebagai variabel dependen. Dengan metode yang digunakan adalah metode enter atau input. Untuk output bagian kedua, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi sebesar 0,753. Lalu dari output tersebut ditemukan R-square atau koefisien determinasinya sebesar 0,567. Artinya, pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat Y adalah sebesar 56,7%. Selanjutnya, output bagian ketiga atau tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah sebesar 36,599 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Lanjut, output bagian keempat. Di sini diketahui nilai konstannya atau A sebesar negatif 10,852. Lalu, koefisien regresinya sebesar 0,159. Maka persamaan regresinya menjadi negatif 10,852 ditambah 0,159x. Atau berarti konstantanya sebesar negatif 10,852. Lalu koefisien regresinya atau dia menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah pasien positif, maka nilai kesembuhan pasiennya akan bertambah sebesar 0,159. Di tabel koefisien ini juga ditemukan nilai T hitungnya sebesar 6,050. Perhatikan kembali tabel ANOVA berikut. Lalu, kita ingat kembali bahwa cara membuktikan X berpengaruh terhadap Y atau tidak, salah satunya adalah dengan melihat signifikansi ujinya.
Jika tingkat signifikansinya kurang dari probabilitas atau 0,05, maka X berpengaruh terhadap Y. Sekarang kita punya nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana 0,000 kurang dari 0,05, maka X berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, lihat di tabel koefisien, ada T hitungnya sama dengan 6,050. Seperti yang kita tahu, cara kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Maka ketika kita punya T hitungnya sama dengan 6,050 dan T tabelnya sama dengan 2,04, berarti T hitungnya lebih besar dari T tabel. Maka X juga berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, kita lihat kurva uji regresi linear sederhana dengan T tabel adalah 2,048 dan T hitung adalah 6,050. Area tidak berpengaruhnya masih sama seperti yang tadi. Lalu, area berpengaruhnya berarti di luar area tidak berpengaruh ke sebelah kanan. Karena T hitung atau 6,050 berada di area berpengaruh dan di sebelah kanan, maka kesimpulannya adalah jumlah kasus positif berpengaruh terhadap jumlah kesembuhan pasien. Maka kesimpulannya adalah jumlah kasus positif berpengaruh terhadap jumlah kematian dan jumlah kesembuhan pasien. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa ternyata dilihat dari jumlah orang yang terkena COVID-19 di seluruh dunia, ini bukanlah angka kecil yang bisa kita sepelekan. Dan ternyata, banyaknya kasus positif yang terjadi juga berpengaruh terhadap banyaknya pasien yang meninggal. Artinya, dengan semakin banyak orang yang terinfeksi virus ini, akan semakin banyak juga pasien yang kehilangan nyawanya. Maka dari itu, yuk sama-sama kita putuskan rantai penularan corona. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter antara satu sama lain. Lalu, hindari kontak dengan lansia, karena ternyata lansia lebih rentan tertular virus daripada kita yang masih muda. Selanjutnya, dengan di rumah aja. Jangan bepergian jika dirasa tidak terlalu penting. Lalu, jika harus berpergian, gunakan masker untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, sebisa mungkin hindari menggunakan angkutan umum yang banyak memuat penumpang. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Salah satu caranya adalah cuci tangan dengan baik dan benar, dan masih banyak cara yang lain lagi. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Semoga pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Stay safe ya teman-teman, ingat di rumah aja. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.